Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuwun panjenengan pihak Mbah Hasyim Asy'ari bawa Mbah Bisri panjenengan jagi Nahdlatul Ulama. Panjenengan selamataken Nahdlatul Ulama. Panjenengan selamataken Nahdlatul Ulama. Ma, Bapak, panjenengan murid Mbah Ridwan, panjenengan murid Mbah Hasyim Asy'ari. Panjenengan aturaken dhateng Mbah Hasyim supados Mbah Hasyim ugi nderek-nderek tasarruf tetep njagi dhateng Nahdlatul Ulama ya haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di kuburannya para wali atau orang yang sudah meninggal, hukumnya ada 3 macam. Hukumnya ada berapa? 3 macam. Yang pertama, dia datang ke situ untuk mendoakan mereka. Datang ke kuburan untuk mendoakan mereka supaya mereka dirahmati oleh Allah, disayangi, mendapatkan karunia dan ampunan dari Allah. Ini kalau tidak dikhususkan waktunya dan tidak melakukan perjalanan khusus untuk itu, maka tidak apa-apa. Bahkan itu termasuk ibadah yang mulia. Mendoakan orang-orang yang meninggal di kuburan mereka itu termasuk ibadah yang mulia. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, dia datang ke kuburannya wali, kemudian dia di situ berdoa meminta kepada si wali. Meminta kepada si wali. Dia minta, Mbah Wali, anak saya mau ikut UMPTN, tolong bagaimana caranya supaya lulus. Mbah Wali, saya lagi ikut tender. Lagi ikut apa itu namanya? Lelang, ya, lelang proyek, bagaimana caranya supaya saya jadi pemenangnya. Minta kepada siapa? Mbah Wali. Ini hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Berarti ini bertolak belakang ya, antara yang pertama dengan yang kedua. Yang ketiga, dia mintanya kepada siapa? Allah. Mintanya kepada Allah untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk mendoakan si wali. Mintanya kepada Allah, wahai Rabbi, saya sampai sekarang belum punya istri. Kok angel temen goleng-golet. Wahai Rabbi, berilah saya istri yang cantik, yang putih, yang pintar, yang hafidhah, yang ini. Dengan perantara Mbah Wali ini. Dengan perantara Mbah Wali. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah walaupun tidak sampai taraf syirik. Walaupun itu juga bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Cuman itu lebih dekat kepada bid'ah. Jadi sekarang tinggal tipenya itu kayak apa. Kalau tipe pertama berarti ini termasuk ibadah. Kalau tipe yang kedua berarti syirik. Kalau tipe yang ketiga termasuk bid'ah. Tawasul kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawasul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya mereka termotivasi untuk beribadah.
Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah, lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah, itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Lata dan Uzza itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan Lata Uzza tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama, walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata tentang terlarangnya hal itu, karena mereka terkena ancaman seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini yang pertama. Kedua, coba lihat apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawasul nggak kepada Nabi SAW setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam bishawab.